Hai everyone, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kamu yang setia bersama kami dan selamat datang juga yang baru saja subscribe. Masih bersama Creative House, channel yang membahas seputar digital kreatif, digital marketing, SEO, dan nantinya akan bahas juga tentang ilmu IT. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan Universal Analytics atau Google Analytics 3 dengan Google Analytics 4. Selanjutnya, agar lebih mudah kita akan sebut dengan GA4 dan GA3 sebagai Google Analytics lama atau yang juga disebut Universal Analytics. Simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi buat kamu praktisi digital marketing ataupun praktisi SEO, Google Analytics itu bukan hal yang baru kamu dengar, pastinya ya. Tapi pernahkah kamu belakangan ini dapat email dari Google berupa reminder bahwa di tahun depan 2023 Google akan segera mengakhiri Universal Analytics atau Google Analytics 3, GA3 ya. Karena sejak 2020 lalu, pertengahan tepatnya ya, Google telah menggantinya dengan Google Analytics 4. Ya, jadi bisa dibilang akhir atau the end of era Universal Analytics atau GA3 itu tadi ya. Nah, yang penting supaya nggak salah paham, ini bukan update ya, bukan update dari analitik universal, sehingga memang pasti bakal bingungin kalau yang belum terbiasa gitu ya. Kayak penulisan properti web app, terus sampai di platform itu, tentunya akan berbeda memang, sehingga kita akan bahas nanti ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mesti kita harus tahu ya, apa sih Google Analytics itu, gitu. Buat yang belum tahu aja nih. Jadi ini seperti software atau apps berbasis website yang dibuat Google, yang fungsinya untuk mengukur dan menganalisa pengunjung atau pengguna website maupun aplikasi. Jadi buat si pemilik website ataupun mobile apps ataupun si analis itu tadi, Google Analytics ini berguna untuk mengukur itu semua. Jadi dia bisa ngasih report yang mendetail tentang yang lengkap seperti pengunjung website, terus behaviornya, dia ngapain aja, dan di situ bisa diperkirakan ada halaman yang disukai, ada yang nggak disukai, mungkin karena lemot atau displaynya atau UX-nya, UI-nya segala macam. Ini semua bisa dianalisa dari Google Analytics. Oke, uh, ibaratnya gini, kalau di marketing konvensional dia butuh sejumlah data dari sales, terus dari R&DC itu sendiri, terus dari laporan Salesforce sampai marketing, laporan penjualan sampai prospek tadi, itu dia baru bisa menganalisa kenapa produknya kok susah closing, kenapa di lapangan kok uh, pembeli tiba-tiba nggak mau pakai produk dia lagi dan pindah ke lain hati. Tapi itu yang dilakukan oleh marketing konvensional. Nah, dengan Google Analytics ini sangat membantu untuk mereka yang bekerja di digital marketing. Jadi seperti itu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kegunaannya itu ini bisa baca analis pasar ya, atau market analis di satu perusahaan yang menganalisa dari pengunjung website itu, berapa lama dia di halaman ini, terus kenapa bisa lama atau sesingkat itu di halaman yang dituju, kenapa ada juga bisa ngedetek juga jadi berupa bounce rate, dan misalkan dia buka halaman ini baru berapa detik udah di close, terus ke landing page-nya yang belum loading selesai terus dia udah close. Nah, itu bisa bisa kebaca di sini semua. Kira-kira nggak menarik kah? Ada tulisan yang nggak informatif kah? Dari sini semua bisa terbaca. Contoh lainnya itu seperti keyword favorit atau keyword yang bisa mendatangkan pengunjung. Juga bisa buat mengukur power website itu dengan target SEO, terus perkiraan bulan berapa bisa mencapai di target yang ditentukan. Misalkan targetnya mau ads conversion gitu. Itu dari cohort analisis ada fiturnya, terus sampai report yang ngasih konversi visitor itu tadi.
Oke, jadi perbedaan pertama adalah dari segi interface. Ini kalau Google Analytics 4 ini dia reportnya lebih simple sih. Dia ada di sidebar, terus nggak terlalu banyak preset, dan hub analytics terbaru bisa lebih detail dan jelas lebih bagus. Berbeda dengan yang terdahulu ya. Reportnya memang di sidebar yang bedain antara user ataupun event analitik di report itu sendiri. Jadi berbanding kebalikan. Pokoknya berasa banget sih biasanya dari antara tracking dan data collect-nya. Jadi dia asal ngambil mau itu user, event atau report itu sama Google Analytics 3 diambil semua. Nah, kalau Google Analytics 4 dia per event. Jadi misalkan eventnya di set apa nih? Oh, ternyata eventnya per click conversion gitu. Nah, itu kebaca sama dia. Jadi nggak nggak redundant, nggak mubazir gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Dia lebih lebih simpel sih dia dari sini, yang di GA4 nih, yang paling atas ya, dilihat sendiri aja ya. Selanjutnya masih lanjutannya tadi ya. Oke, trackingnya memang kalau dari Google Analytics 4 itu kan tadi berbasis event ya, dari interaksi yang di capture itu. Misalkan seperti tadi eventnya per klik. Nah, kalau yang di GA3 itu seperti tadi ya, mau itu per klik, di event, di page, di sosmed, atau di website e-commerce, itu semua di capture sama dia dicatat. Ini contohnya di sini nih. Jadi pas dia ngeklik, uh, search Google Shopping Agency gitu. Nah, dari sini terjadi session start. Ini kalau di GA4 ya. Ada page view, ada first visit. Dari sini dia well landing di page yang dituju. Nah, begitu ada tracking yang terpasang itu eventnya form submit. Nah, di sini sama dia di capture. Baru terjadi satu event yang menjadi report di Google Analytics itu tadi. Berbeda dengan UA atau Universal Analytics. Jadi misalkan dia searching Google Shopping Agency, muncul dari sini. Nah, ini semua udah session. Kepasang session gitu kan. Nah, ada page view, udah jadi hit dari sini. Nah, begitu ada form submit jadi event. Dia ngisi kontak form, kebaca jadi kategori di Google Analytics. Begitu submit, ada action lagi. Di dikategorikan berdasar Google Shopping dari label itu tadi. Nah, semuanya dirangkum di Google Analytics 3. Sebenarnya sih ada plus minus juga ya, kalau misalkan kita mau cari tahu, misalkan kita benar-benar mau klasifikasiin di Google di tracking itu sendiri event, itu Google Analytics 4 udah pasti pilihan utama. Tapi kalau misalkan kita mau melihat semua event, mau itu klik, mau itu well landing di page yang dituju, kita mau nyari sendiri nanti nggak masalah. Yang penting semuanya ke capture dulu, baru nanti reportnya seperti apa kita bisa pilih dari Google Analytics itu tadi. Oke, nah dari sini event itu seperti tadi ya, dia nggak pakai kategori, bisa action, bisa label, bisa value, tapi ada 4 jenis event yang ditampilkan dari Google Analytics 4 ini. Ada event data yang di-collect secara otomatis, terus pengukuran yang ditingkatkan dari event collect, mau itu bermacam-macam parameternya. Terus di semua properti ada beberapa event yang direkomendasikan, contohnya kayak sign up, share ke sosmed, bahkan seperti produk, e-commerce, job, travel, education, dan real estate. Oh iya, termasuk login juga, sorry ya. Dan di Google Analytics 4 ini kita bisa create event khusus, tapi yang memang nggak rekomendasi dari keseluruhan yang mencakup event yang udah di-collect. Beda lagi sama Universal Analytics atau GA3, karena nggak semua yang diklik jadi event, karena event yang di sini tuh bisa berkategori itu tadi ya, action, label, value. Contohnya kayak kategori landing page, actionnya isi form, labelnya minta penawaran. Nah, dari sini semua udah diambil nih sama si Google Analytics 3. Nah, kalau misalkan mau biar nggak bingung dari kebiasaan dari pakai Google Analytics 3 ke Google Analytics 4, tinggal cari aja persamaannya yang di-collect secara otomatis baik event yang direkomendasi itu tadi.
Contohnya seperti ini ya. Kalau di Google Analytics 3, session, page view, previous event. Nah, kategorinya apa? Actionnya seperti ini, complete, labelnya dari Google Shopping. Nah, ini semua jadi event. Beda dari event Google Analytics 4. Mau itu klik, ini bisa dipisahkan sendiri. Page view, scroll, session, start ini bisa dijadikan kategori untuk event yang dimaksud gitu ya. Jadi laporan di Google Analytics. Nah, perbandingan selanjutnya itu ada goals. Nah, kalau goalsnya itu bisa dicari yang lebih gampang dari beberapa label itu tadi ya. Di event itu kayak conversion atau value yang bisa dilabelin jadi goals itu bisa diambil secara otomatis dari sini. Beda lagi sama kalau di GA3 ada tracking yang menjadi beberapa event goals conversion itu tadi bisa dikhususkan di admin section. Misalkan goalsnya menginformasikan track conversion di semua platform, misalkan sosmed, social bookmark, ataupun YouTube. Ini yang paling efektif kalau jalanin SEM ya, Google Search Engine Marketing. Contohnya seperti ini. Nah, dari page view juga di Google Analytics 4 tampil halaman track dan page view. Event ini ada atribut yang cocok buat Universal Analytics, ditambah lagi page referrer. Dimana kalau kamu punya mobile apps yang di track, ini terus ada notation beda dari screen view. Nah, kelebihan dari Google Analytics 4 ini ada fitur app yang setara tapi di Google Analytics 3 enggak. Contohnya kalau di UE yang kita udah tahu page view ya bisa dikenal dari atributnya. Contohnya kayak page path, page title sampai page location. Itu semua perbedaan besar yang di page view-nya untuk report seperti itu. Contohnya kayak gini ya, ini detailnya nih. Kalau di Google Analytics 4 dari dilihat aja nih, select. Sorry. Sorry. Nah, dari sini. Ini bisa dibaca nih per scroll, ini bisa jadi event. Dari sini bisa munculin hit. Nah, kalau dari sini Google Analytics 3 ngelihatnya dari sini aja, misalkan di kliknya ini, di page-nya yang ini dia terhitung unique page view-nya, terus dari page title-nya juga dibaca. Nah, dari atribut. Oke. Oke, selanjutnya dari page view itu tadi kita bisa melihat session ya. Sorry, ini session ya. Sebagai event. Jadi session kita kunjungan ke website. Misalkan ini Google Analytics 4 ya. Pas kita udah load di website, kita kunjungin, di situ kan terjadi session ya. Nah, itu bisa jadi event. Akhirnya Google Analytics 4 ini ngebaca session start. Beda sama session duration yang diukur pas timing saat event awal, website di load sampai loadingnya selesai. Nah, itu perbedaan yang jadi session start dan dari session duration. Ini dibaca lain sama Google Analytics 4. Kalau di Google Analytics 3, session itu dihitung dari keseluruhan. Jadi di saat kamu buka, meskipun itu loading, sampai berhasil loading selesai, itu udah dibaca session sama dia. Meskipun kalau dari hukumnya bikin website session start di programming kita bikin ya, kayak di session startnya PHP, itu udah bisa dibaca terjadinya session gitu loh. Karena dari sini kita bisa nampilin report berupa page view dari conversion yang dikunjungin sama visitor kamu di page kamu. Contohnya kayak gini sessionnya. Nah, ini session di Google Analytics 4 nih. Dia bisa dipilih dari berdasarkan mediumnya ya. Misalkan dari CPC, referral, organic, atau email marketing, atau grup Facebook contohnya seperti itu.
Nah, kalau ini dari session di Google Analytics 3, sebenarnya sih memang lebih informatif Google Analytics 3 cara bacanya. Tapi kalau dari Google Analytics 4 itu bisa lebih kita bisa lebih ngukur, kita bisa lebih gampang analisanya. Kalau informatif sih lebih UA sih menurut saya. Oke, dari sisi website e-commerce buat kamu yang pernah jalanin e-commerce atau kamu ngoperasiin website e-commerce, ini berasa banget perbedaannya, terutama untuk tracking. Nah, ada apps ataupun website yang berbasis e-commerce, itu parameter trackingnya sudah diperbarui dari sini. Jadi jangan sampai ada jangan sampai ada perubahan yang mendasarin skema di website e-commerce kamu, apalagi kalau trackingnya udah running. Kadang-kadang skemanya itu karena memang beriringan, jadi nggak bisa kebaca dengan benar gitu takutnya skemanya. Jadi mesti tektokan sama Google Search Console juga, jangan sampai skemanya nggak dibaca terus akhirnya jadi broken page dan itu mempengaruhi SEO. Nah, kalau di UA ini atau Universal Analytics atau Google Analytics 3, ini mesti dikonfig lagi dan memang ini peruntukannya buat orang yang udah sangat-sangat paham gitu loh. Yang udah tahu, tapi kalau orang yang baru kenal digital marketing dari Google Analytics 4 ini udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu bikin track lagi untuk e-commerce, itu otomatis. Karena dari sini kalau di Google Analytics 3 itu memang cukup munculin report aja udah selesai dari view settingnya website e-commerce, itu udah bisa langsung gue baca. Beda sama Google Analytics 4 yang nggak nggak perlu setting, reportnya udah otomatis kebaca. Contohnya kayak gini ya. Ini contoh tracking di Google Analytics 3. Settingannya agak ruwet emang. Dia kalau dia berupa JS on dan dia kalau di Python sih lebih kayak keyword gitu ya. Kayak dictionary. Sorry. Mesti di setup pelan-pelan. Kalau dia otomatis tinggal cari, ya ini Google Analytics 4 ya. Tinggal pilih e-commerce purchase, selesai. In-app purchase, publisher ads, gini aja udah selesai. Nah, kalau di Google Analytics 3 settingannya ya mesti minimal paham HTML lah maksudnya. Sorry, bukan HTML 3. Ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ngisi kolom komentar. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan jangan lupa kunjungin website di www.creativehouse.net. Jangan lupa like, share, subscribe juga. Terima kasih.